Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Bapak Agus Pribadi. Dalam kesempatan kali ini kita akan belajar bersama tentang sistem gerak manusia. Pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari konsep gerak. Selanjutnya pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari sistem gerak manusia. Sistem gerak manusia yang kita pelajari adalah rangka, sendi, otot, gangguan dan kelainan pada sistem gerak, dan upaya mencegah serta mengatasinya. Upaya menjaga kesehatan sistem gerak pada manusia. Rangka yang kita pelajari adalah rangka, struktur tulang, macam-macam tulang pada sistem rangka, dan perkembangan tulang. Sistem rangka manusia bisa kita lihat di sini. Dari atas ada tulang tengkorak, kemudian ada tulang selangka, ada tulang belikat, tulang dada atau sternum di tengah ini, ada tulang rusuk, kemudian tulang lengan atas atau humerus, tulang pengumpil, radius, dan tulang hasta atau ulna. Kemudian ada tulang punggung atau vertebra. Di sini ada tulang pergelangan tangan atau karpal, tulang telapak tangan atau metakarpal, tulang ruas jari atau falang. Kemudian ada tulang pinggul, tulang paha atau femur, tulang betis atau fibula, tulang kering atau tibia, tulang lutut patella, tulang ruas jari kaki falang. Fungsi utama tulang bagi tubuh adalah memberi bentuk pada tubuh dan menopang tubuh kita, melindungi organ dalam, tempat menempelnya otot, serta tempat pembentukan sel darah. Struktur tulang. Ini bisa kita lihat struktur tulang tidak halus, terdapat benjolan pada ujung. Ini bentuk bulat serta ada titik-titik kasar pada ujung. Ini terdapat lubang, terdapat lekukan, tonjolan sebagai tempat menempelnya otot, terdapat lubang, keluar masuknya pembuluh darah dan syaraf. Permukaan tulang terdapat membran periosteum. Ini terdapat tulang keras atau kompak yang mengandung zat kapur dan fosfor di dalam periosteum ini. Terdapat tulang spons, sumsum tulang, tulang rawan atau kartilago. Ini tulang spons, tulang kompak atau tulang keras. Di dalamnya ada pembuluh darah, ada sumsum putih tulang di sini. Di dalamnya ada sumsum tulang. Macam-macam tulang berdasarkan bentuknya. Tulang panjang, tulang pipih, tulang pendek, dan tulang tidak beraturan. Tulang panjang, contohnya ini tulang lengan atas. Tulang pipih, contohnya tulang dada atau sternum. Tulang lengan atas tadi humerus ya, tulang panjang. Kemudian tulang tidak beraturan, ini contohnya tulang pinggang atau vertebra. Kemudian tulang pendek, contohnya tulang ruas jari kaki atau falang.
perkembangan tulang. Osifikasi adalah proses pengubahan tulang rawan menjadi tulang keras. Di sini dimulai dari tulang rawan, kemudian daerah awal penulangan di sini tengah-tengah terdapat pembuluh darah, kemudian menjadi tulang kompak ya. Ini ada tulang spons. Ini tulang kompak. Jadi proses osifikasi tulang itu dimulai dari tulang rawan, kemudian ada proses menjadi tulang kompak. Kemudian kita menuju ke sendi. Sendi adalah tempat bertemunya dua tulang atau lebih. Sendi yang tidak dapat digerakkan disebut sinartrosis. Sendi yang dapat digerakkan terbatas disebut amfiartrosis. Sendi yang dapat digerakkan dengan bebas disebut diartrosis. Jenis-jenis sendi di sini ada 6: sendi peluru, sendi engsel, sendi putar, sendi pelana, sendi geser, dan sendi gulung. Ini sendi gulung kadang tidak disebutkan ya, tapi di sini disebutkan. Nah, ini contoh-contohnya ya. Ini sendi putar, sendi putar di sini contohnya tulang leher ya, dan tulang kepala di sini. Kemudian sendi engsel, ini sendi putar, ini gerakan memutar. Kemudian sendi engsel adalah sendi yang hanya digerakkan satu arah. Contohnya pada siku dan pada lutut juga. Dan sendi pelana, gerakan seperti pelana. Contohnya ini pada ibu jari. Dan sendi peluru, ini memungkinkan gerakan ke segala arah ya. Jadi sendi peluru itu satu ada bentuk bulat, kemudian yang satunya ada bentuk mangkuk, sehingga bisa digerakkan ke segala arah. Contohnya tulang panggul dengan tulang paha bagian atas. Kemudian sendi gulung, nah ini sendi gulung perputaran tapi terbatas ini. Kemudian sendi geser, ini memungkinkan gerakan dua tulang, yang satu menggeser di atas tulang yang lain. Kemudian otot. Otot adalah penggerak bagian-bagian tubuh atau alat gerak aktif. Otot ada yang bekerja di bawah kesadaran, ada juga yang bekerja di luar kesadaran. Otot dibagi 3: otot polos, otot rangka, dan otot jantung. Mari kita lihat perbedaan antara otot lurik, otot polos, dan otot jantung. Dari segi bentuknya, otot lurik berbentuk silindris dan memanjang. Otot polos berbentuk gelendong. Otot jantung berbentuk silindris dan bercabang. Kemudian dari inti, otot lurik banyak inti di tepi. Otot polos satu inti di tengah. Otot jantung banyak inti di tengah. Susunan otot lurik memiliki daerah gelap dan terang. Otot polos tidak memiliki daerah gelap dan terang. Otot jantung memiliki daerah gelap dan terang. Cara kerja, otot lurik di bawah kesadaran atau volunteer, otot polos di luar kesadaran atau involunteer, otot jantung di luar kesadaran atau involunteer. Contoh otot lurik adalah otot pada tulang keras
Otot polos, contohnya otot pada dinding saluran pernapasan, pencernaan, dan organ reproduksi. Otot jantung terdapat pada jantung. Gangguan dan kelainan sistem gerak, rickettsia, osteoporosis, artritis, fraktura atau patah tulang, kifosis, lordosis, dan skoliosis. Rickettsia ini biasanya terdapat pada anak-anak, tulang menjadi bengkok. Kemudian osteoporosis ini pada orang tua biasanya karena kekurangan kalsium sehingga tulang menjadi rapuh. Artritis ini juga radang sendi. Kemudian fraktura atau patah tulang karena benturan. Kemudian kifosis, tulang belakang bagian atas, bagian dada membengkok ke belakang. Lordosis, tulang punggung bagian bawah, bagian perut membengkok ke depan. Kemudian skoliosis, tulang belakang membengkok ke samping. Upaya menjaga kesehatan sistem gerak dengan cara meningkatkan kandungan kalsium dalam asupan makanan, berjemur pada sinar matahari pagi, memerhatikan asupan vitamin D, memerhatikan aktivitas fisik, menghindari kebiasaan sikap tubuh yang salah. Demikian pertemuan kali ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.